Shalom kekasih Kristus, hari ini kita baru memasuki hari kedua di tahun ini. Di awal tahun, saya mengajak kita semua untuk mengawali hidup bersama Tuhan. Di hari kedua, saya mengajak kita menanam benih kebenaran firman Tuhan agar para pendengar renungan melekat dalam Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dapat dirasakan buah-buah kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah di hari yang baru kami mengawali hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi saat ini juga kami ingin dan kami rindu agar kehidupan kami terus menanam benih kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami di tahun ini dapat terlaksana. Bahkan kehidupan kami dapat memberi hal-hal yang positif bagi sekitar kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami dapat kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Terus Tuhan isi pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami agar firman yang disampaikan tertanam dalam hati kami yang baik, sehingga mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menanam benih kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 8 ayat 29, demikian firman-Nya. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kekasih Kristus, apabila kita bertanya kepada orang-orang yang berbuat jahat, tentu dalam hati kecil mereka pun mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang baik dan menjadi orang benar, yaitu dengan menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Pertanyaannya, apakah dapat dengan mudah orang yang hidupnya sudah berkarat dalam dosa untuk menyerahkan hidup dan menjalaninya pada jalan Tuhan? Dapat lebih ringankah beban hidupnya saat mengikut jalan Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Akan adakah damai dan sukacita dalam hidupnya? Jawabannya ya. Memang untuk menjalani dan menyerahkan hidup pada jalan Tuhan tidak membuat hidupnya menjadi lebih ringan. Terkadang dalam berbagai segi kehidupan menjadi lebih sulit. Di saat datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan, pergumulan terhadap dosa terasa lebih berat dan itu seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Mulai dari kehidupan duniawi, keinginan daging, dan setan pun tidak mau melarikan diri. Bahkan semakin terasa banyak mengganggu pada saat menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus Kristus dan menjalani firman-Nya. Mengapa begitu sulit? Padahal sudah sadar dan mengaku bahwa itu adalah dosa. Hal yang menyebabkan menjadi sulit untuk mengalami perubahan dalam pertobatan sebagai ciptaan baru karena belum menanam benih kebenaran sebagai benih yang baru dalam hidup kita. Sehingga kebiasaan lama yang sudah menjadi karakter masih ada dan belum terkikis. Menjadi orang Kristen juga sulit karena antara kehidupan lama dengan kehidupan baru yang dijalaninya mempunyai sudut pandang yang bertolak belakang. Dulu nilai-nilai hidup yang dilarang asal menyenangkan keinginan daging dan keinginan diri sendiri dilakukan dengan semaunya. Sementara dalam kehidupan baru kita mempunyai nilai-nilai yang baru, yaitu nilai-nilai Allah. Nilai-nilai hidup kita yang lama berada dalam sistem duniawi yang terus menyiarkan idealnya, berusaha mempengaruhi jiwa dan memfitnah siapapun yang menentang keinginan pribadi kita. Sebelum kita hidup baru yang memperoleh keselamatan, kita menerima apa kata dunia tanpa berpikir panjang, tidak mengetahui adanya yang lain, dan yang hanya diketahui ialah yang menyenangkan kehidupan daging. Tetapi setelah kita menerima hidup baru dalam Kristus Yesus dan diselamatkan, mata kita terbuka kepada kebenaran dan kita dapat mengungkap kebohongan dunia. Untuk melawan kebohongan atau dusta dunia bukanlah upaya yang mudah. Kita untuk menjadi orang Kristen juga sulit karena ketika kita diselamatkan, kehidupan kita berjalan bukan melanjutkan pada jalan yang sama, melainkan kita harus melalui jalan yang berbalik arah, yaitu melawan arus kehidupan dunia di sekeliling kita.
Walaupun saat itu nafsu kita berubah menjadi hidup dalam kekudusan, bukan berarti hidup kita langsung berubah menjadi baik dan kudus, tetapi hidup yang kita jalani sedang memasuki proses untuk menuju akan hal tersebut, dan sepertinya sesuatu yang sulit. Melalui proses ini, sedikit demi sedikit ada perubahan yang mungkin teman-teman kita sudah tidak lagi memahami kita. Keluarga kita mencurigai karena terjadi ada sesuatu yang berbeda dan tidak biasa dilakukan oleh kita, di mana kepribadian kita lebih sejuk, sabar, ceria, bahkan lebih memilih dengan komunitas yang baru. Orang-orang yang kita kasihi seringkali merasa tertolak dan marah karena mereka tidak paham mengapa kita tidak mengikuti pola hidup yang sebelumnya. Menjadi orang Kristen itu sulit karena syaratnya adalah pertumbuhan. Allah sangat mengasihi kita sehingga kita tidak diperbolehkan tetap berada dalam kondisi yang sama tanpa perubahan. Perubahan yang terjadi itu tandanya penanaman benih berhasil. Jika kita menanam benih kebenaran yang berhasil, akan ada perubahan, dan perubahan akan menghasilkan pertumbuhan, dan pertumbuhan itu terkadang menyakitkan. Mengapa hal ini menyakitkan? Karena kita hidup dan melakukan kebiasaan-kebiasaan lama yang menyenangkan dan memberi rasa nyaman bagi kehidupan daging. Tetapi sekarang, ketika kita berbalik arah, semua kesenangan dan kenyamanan kehidupan daging tidak lagi diikuti. Apabila kehidupan daging kita berontak, itu tandanya apa yang kita lakukan dalam menanam benih kebenaran bertumbuh. Bila sudah seperti ini, terus dipupuk karena pasti akan menghasilkan buah. Kekasih, bila berbicara benih, sulitkah bagi kita untuk mempercayai bahwa dari sebuah biji mangga ternyata ada kuasa untuk menumbuhkan dan menghasilkan batang, di mana kelak akan menjadi pohon dan jauh lebih besar dari biji itu sendiri? Tentu tidak sulit, bukan? Dari biji itu nantinya akan tumbuh dan menghasilkan batang yang tinggi dan besar, lengkap dengan daun-daun, akar yang kuat, dan yang semakin banyak sehingga menembus bumi. Dari akar inilah yang terus bertumbuh sampai menghasilkan buah mangga yang lebat. Itu bukan sesuatu yang aneh dan sangat masuk akal, bukan? Kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa meskipun biji mangga itu tidak tampak seperti sebuah pohon mangga yang besar saat ini, jika ditempatkan pada tempat yang tepat, yaitu tanah yang baik dengan diberi pupuk, disiram dan dirawat dengan teratur, maka pada suatu saat nanti akan tumbuh menjadi sebuah pohon mangga yang subur dan rimbun dengan hasil buah-buah yang berlipat-lipat kali banyaknya. Demikian juga bila kita menanam benih kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kekasih Kristus, percayalah, firman itu pasti bertumbuh dan memberikan buah atau hasil bagi hidup kita. Untuk itu, tanamlah benih kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita dalam setiap harinya. Walau saat ini belum terlihat sebagai sesuatu yang nyata, tetapi benih itu akan terus bertumbuh dan berbuah jika kita menjaganya dengan baik dalam diri kita. Firman Allah itu hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi juga sifatnya kekal. Maka tanamlah benih kebenaran firman Allah, karena hasilnya sesuatu yang pasti dan nyata. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, seperti terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada tahun yang baru ini. Biarlah hidup kami terus tertanam di dalam Engkau, terus mengarahkan kehidupan kami kepadamu dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan menaruh benih kebenaran firman Tuhan menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kami. Terus mengisi relung-relung hati kami, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu terus semakin bertumbuh, semakin berakar kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengarungi tahun yang baru ini dengan kekuatan dari kebenaran
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.